Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kumpul ngaji di sini di Masjid apa? Jimsaco ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semuanya insyaallah. Ada yang datangnya terpaksa gitu? Alhamdulillah. Ya, berarti yang sehat imannya bukan fisiknya ya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Amin. Salam takzim kami wabil khusus kepada yang menjadi wasilah diadakan majelis ini, Dompet Duafa, dan juga para asatiz dan para volunteer relawan yang terlibat di dalamnya. Ustadz Fajar, Ustadz Rahman, semoga Allah muliakan, dan para bunda-bunda luar biasa ya. Yang di sini sudah ada yang nyampe puluhan tahun katanya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. 你最近还好吗？对不起，我不能说广东话，但是普通话也可以啊。没事啊，没事。好的，对不起。Baik, istilah. Jadi ceramahnya pakai Mandarin atau Indonesia aja? So, yang dari Jawa angkat tangan. Yang Sunda angkat tangan. Yang Cina angkat tangan. Semuanya sama ya, hamba Allah semua ya. Amin. Dan yang penting jadi amal soleh semuanya. Bismillah. Amin. Membangun semangat hidup dalam Islam. Ini udah pada semangat? Karena sudah semangat, kita tutup kajian ini dengan ya kan udah semangat, berhasil kajiannya udah selesai. Tinggal punten gitu. Guyon. Baik, udah bismillah ya. Saya mau tanya dulu satu sekali lagi. Ini laki-lakinya pada kemana? Di rumah. Masya Allah. Ini Mbak, yang jomblo angkat tangan. Ini bocornya. Sumpah ya Mbak. Oh gitu ya. Saya agak bingung ya, tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Udah tenang. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang soleh ya. Amin. Tapi ya kan saya nanya kayak tadi bukan pengen nafkahin, bukan. Jadi jangan terlalu bersemangat ya. Jangan kayak saya banyak dosanya ya. Dan kita mulai ngajinya. Bismillah. Saya pengen mulai dari sebuah penelitian dari dokter Islam. Kalau di Barat namanya dikenal dengan nama Avicenna ya. Kalau di orang Muslim nyebutnya Ibnu Sina. Terlepas ada perbincangan mengenai akidah beliau, tapi ya beliau Muslim ya, dan punya prestasi di dunia medis kedokteran.
Salah satu penelitian yang pernah beliau lakuin, beliau pernah nangkap kambing, dikurung, dikandangin. Ada dua, ditaruhnya tapi terpisah. Yang satu kambingnya sendirian, kelihatan alam dan lain-lain walaupun terkurung. Yang satu lagi, di sebelah kandang kambingnya ditaruh serigala, tapi dikurung juga, sama-sama dikurung. Nggak bisa digigit, nggak bisa dicakar, cuma digonggongin aja. Ya. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, kambing yang tinggal di sebelah kandang serigala mati duluan, tanpa luka, tanpa digigit, tanpa dicakar. Iya, silakan. Aku pergi. Engkau saya. Ya apa bu, kakean bu. Kita di Hongkong apa di Jawa sih? Masya Allah. Nonton Klasen Jawa. Oke. Sudah pas aja. Ya balik lagi tadi. Setelah 1 bulan, kambing yang tinggal di sebelah serigala meninggal. Dari situ beliau keputusan mengambil sebuah hikmah bahwa penyakit yang paling bahaya kadang justru bukan kanker, ya, kantong kering, ya benar, yang kanker beneran ataupun yang orang bilang tumor lah, orang bilang penyakit apapun itu. Karena kalau ada kena penyakit fisik yang parah tapi insya Allah dia nerimo, legowo, ya bagi orang yang sudah pakai iman, mati pun nggak jadi masalah. Semua pengen ke surga, betul? Semua pengen ke surga. Siapa yang pengen ke surga? Pertanyaan selanjutnya, siap ke surganya sekarang? Ya udah. Belum nikah, belum rapi katanya. Ya. Baik, lanjut lagi ya. Sedangkan dibalik orang dengan badan penuh kesehatan, masih muda, semua organ tubuhnya baik, tapi terkena tadi panik, gelisah, ya, itu menjadi penyakit yang lebih berbahaya. Oh, ada orang yang panik, gelisah, ketakutan, hidupnya tetap panjang umur, tapi gara-gara kepanikannya itu dia jadi lalai, jadi malas beribadah, jadi hilang imannya kepada Allah. Itu jauh lebih rugi daripada umur pendek tapi jadi kebaikan, ya. Daripada punten ya, umur panjang tapi gak jadi amal, lebih banyak berbuat dosa, kan sama aja kayak nanggung kuota siksaan, betul? Makanya kalau di zikir pagi petang kan ada salah satu doa di dalam zikir pagi petang al-Masurah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Artinya apa? Kalau diterjemahin sama-sama gelisah. Tapi ada yang takut atau gelisah terkait yang terjadi saat ini. Ada yang takut terkait yang belum terjadi dan belum tentu benar-benar kejadian. Ya. Nanti kalau punya kenalan seorang psikolog, coba ngobrol. Mereka bilang secara statistik ketakutan manusia itu, kita takut masa depan, dolar naik, apapun itu ya. Yang kejadian sejauh ini cuma 15%. Berapa? 15. 85%-nya gak pernah terjadi sama sekali. Tapi udah panik duluan. Rugi gak? Rugi. Dengan paniknya itu dia nggak bisa tidur, sampai akhirnya jadi sakit, badannya kurang sehat, kerja nggak maksimal, nggak fokus, kan nggak makan, nggak mau, karena akhirnya kayak gitu badannya jadi kurang sehat, kerja nggak maksimal, kerja nggak fokus, ada yang sampai diberhentikan dari pekerjaannya, ya, gitu ya, nggak, makanya jangan ya, tenang aja. Kenapa? Karena kalau udah pakai sudut pandang iman, pakai kacamata iman, semuanya jadi kebaikan.
Ya, tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, sederhana. Yang baik bagi orang beriman sesederhana adalah apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Nah, gitu aja. Ya. Kerja nih bareng. Terus ada yang nggak suka karena kalian kerjanya lebih melejit, entah lebih rajin, entah lebih cerdas. Tahu-tahu didicikin, difitnah, atau perbuatan tidak baik lah ya. Siapa yang rugi dari kejadian tersebut? Yang fitnah, ya. Yang licik. Yang dijahatin masa nggak rugi kok? Kalau gara-gara itu dia jadi tambah dekat sama Allah, ruginya belah mana? Ya. Mungkin kitanya aja yang terlalu cinta sama dunianya, makanya hilang dunia itu bagi kita segala-galanya runtuh ya. Kayak contoh ya, karena orang sedih itu tergantung ilahnya. Ada kalimat luar biasa, la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, diluruskan ya. Karena Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob. Robbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kami. Nah, ilah itu terjemahannya sebetulnya bukan Tuhan, tapi adalah ilahin nas. Kalau di Al-Quran terjemahannya apa? Sesembahan ya. Sesembahan secara bahasa ya. Nanti lebih jauh laginya meluas maknanya, yaitu apapun yang mendominasi hatinya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, tapi waktu diputusin pacar nangis, berarti ilahnya hasilnya gitu. Kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila. Ya punten, berarti ilahnya di hatinya jabatannya, calegnya itu ya. Padahal izin ya, izin. Akhirnya mungkin baik jujur atau tidak jujur, misalkan jadilah berkuasa misalnya. Apa yang didapatkan selain tugas yang tambah banyak, tambah pusing, tambah stres? Kok dapat duit banyak, yang lain bisa beli nasi cuma 1 bungkus, dia bisa beli 1000 bungkus. Emang perutnya muat? Enggak ya. Bisa beli bangunan banyak, emang bisa ditidurin tiap hari? Coba siapa yang nikmatin villa-villa mewah para koruptor? Si Maman sama si Bibi berenang tiap hari. Segar. Luar biasa ya. Coba digaji tiap bulannya nggak? Tiap hari bebas, itu mah udah di taman kayak film India lah sama si Bibi ya. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ya kan bebas, yang jaga ya. Tiap bulan digaji, gak usah mikirin token bunyi-bunyi, tinggal bilang bos token bunyi bos, udah selesai. Ya, ya. Bahkan punten, saking gak pengen ketahuannya, pakai atas nama si Bibi. Secara negara punya si Bibi itu teh, bukan punya si bos. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Sekalinya datang kadang sebentar ya. Tiap hari harus, tiap bulan mesti mikirin gaji si mama, gaji si bibi, biaya sekolah renang, jangan dikira murah itu ya. Masya Allah ya. Makanya dari sini kita bisa belajar ternyata kunci bahagia itu adalah jaga villa. Bukan ya. Itu kita semua resign ya. Ya enggak ya. Jadi kadang yuk coba dipikir dapatnya apa gitu. Dengan jadi pemimpin atau jadi orang kaya, orang rebutan pengen ketemu, waktunya nggak cukup. Dan satu harinya orang kaya sama satu harinya orang yang belum kaya tetap 24 jam kan? Belum dipotong tidur, belum dipotong kerja kalau harus kerja, ya nggak cukup waktunya. Semua orang mau ketemu, ditemuin semua nggak bisa. Mana yang ketemu kadang kebanyakan pengen minjem duit. Agar silaturahmi tidak terputus, ganti masa kayak gitu nyampe Hongkong juga ya. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100.
Nah, beneran punten ya, bukan berarti nggak boleh punya. Sahabat juga ngedengar tentang cara hidup seperti ini, apakah mereka langsung memilih miskin semua? Enggak, banyak yang tambah kaya. Tapi kan tujuannya sama, baik yang nggak punya duit maupun yang punya duit. Satu tujuannya, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah gitu ya. Ya. Lagian punten ya, pernah ada yang nanya kayak gini nggak? Kok kalau Allah sebegitu hebatnya, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Masing-masing yang hadir di sini dibagiin sama Allah 10 T, 10 T, 10 T. Bukan rupiah lagi. Dolar. Senang tidak? Tuh, gampang saat bahagiain wanita mah tinggal dikasih khayalan. Ya. Maaf lagi ya. Ya. Nggak, balik lagi. Kenapa tidak Allah kabulin semuanya? Jawabannya sederhana. Kalau Allah kabulin permintaan semua orang, ngaco bu itu. Ngaco gimana bu? Contoh, semua yang ada di sini pengen sehat. Kira-kira manusia satu planet bumi semuanya pengen sehat gak? Kalau dikabulin sama Allah satu dunia sehat, gak ada yang sakit. Dokter nganggur, rumah sakit bangkrut, apotik gak laku. Berarti ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya, repot. Atau semua Allah jadiin kaya, semua pengen kaya? Jangan mentang-mentang pengajian langsung jadi soleha ya. Kaya itu boleh, apalagi kalau kayanya untuk kebaikan. Pengen bangun masjid, berangkatin orang tua haji, amin, silakan ya. Tapi kalau semuanya jadi orang kaya, ya kita nggak bisa kumpul di masjid ini, karena nggak akan ada masjid yang nggak ada yang mau jadi tukang. Yang ada orang, bahkan mungkin Hong Kong sudah jadi gunung sampah. Setiap hari ada orang mau buang sampah, Pak, buangin sampah saya nih 1 miliar. Karena dia sama-sama kaya, enak aja. Kamu yang buang nih 2 miliar. Enak aja, kamu yang buang nih 4 miliar. Gitu aja terus ya. Dan semuanya kaya. Ibu nggak pada pakai baju bagus-bagus begini, nggak ada yang mau jadi tukang jahit soalnya. Saya mungkin udah gondrong karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Repot gak dunia kayak gitu? Justru adilnya Allah, mau kamu berkuasa tidak berkuasa, kaya atau belum kaya, karyawan atau bos, sederhana, nurut kayak sama Allah, udah selesai urusan ya. Daripada punya segala-galanya tapi hidup sekehendak dirinya, nggak nurut sama Allah, repot setelah meninggal. Itu mah asli. Jangankan meninggal, sebelum meninggal aja repot ya. Karena punten ya, rugi kalau sekedar udah jauh-jauh ke Hong Kong, bahkan meninggalkan negeri Indonesia sudah ada yang puluhan tahun, tapi nggak jadi amal, cuman dapat saldonya tambah banyak, koleksi tas tambah banyak. Nggak usah langsung menunduk gitu kan, jadi kelihatan ya. Ya Allah. Kalau orang Sunda nyebut tas itu kantong. Ya betul kan? Kok itu kantongnya ketinggalan? Saya ini kantong. Ini cenah kantong. Gitu ya. Ya orang Sunda mah gitu bilangnya. Ya. Ini ya, kau mau mastiin suatu hal. Minta ke Allah tuh selagi mintanya kebaikan boleh minta apa aja. Minta kaya boleh nggak ke Allah? Boleh. Minta jodoh boleh nggak? Boleh. Minta naik jabatan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ya. Tapi punten, saya mau ngasih tahu satu fakta. Kalian minta apapun itu belum tentu dikabul. Beneran? Ada yang minta kaya, emang pasti dikabul jadi kaya? Enggak tuh, ada yang minta kaya tiap hari tapi nggak kaya-kaya. Yang minta jodoh, emang pasti dapat jodoh? Enggak, ada yang masih jomblo sampai sekarang. Beneran? Tapi tahu nggak?
ada satu doa yang kalau kalian mintanya ini nggak mungkin nggak dikabul, pasti dikabul. No, itu doa mati. Coba baca doa makan, langsung ada makanan ya? Kalau enggak juga kan, berarti ya. Beneran, doa apa? Doa minta apa? Ada yang udah lihat nih berarti ya videonya. Kau pernah bikin video tentang itu? Doa minta apa? Doa minta hidayah. Beneran. Kenapa? Ya kenapa hidayah? Karena kalau sudah ini yang dikasih sama Allah, kalian mau hidup kayak gimana pun jalan ceritanya terserah Allah, tetap aja nyaman, damai, tenang. Diuji nggak jadi raja atau hanya jadi rakyat, salah, bismillah, yang penting jadi amal. Diuji jadi orang kaya atau belum kaya, udah tenang aja ya. Dibanding silakan pilih, seluruh keinginan dikabul tapi nggak ada hidayah, tidak ada Allah di hati. Ya lihat para maling di negeri kita, para koruptor udah pada kaya belum? Nggak ada Allah, makanya masih nyuri ya, iya kan? Enggak gitu, kalau misalkan mereka kurus kering kerontang terus sampai nyuri, mungkin kita masih wajar. Itu perut udah offset kayak gitu masih aja gitu. Nyari apa? Nyari apa beneran? Ya. Tapi bisa coba lihat ya, para nabi, orang soleh terdahulu, nggak usah para nabi, para yang benar-benar soleh asli. Apakah setelah udah bertakwa sama Allah seumur hidup nggak akan ada masalah? Pasti ada. Tapi nggak ada tuh satupun yang sampai saya nyesal jadi orang soleh, nggak ada. Atau nabi menyesal menjadi nabi, saya nyesal ambil lowongan jadi nabi, nggak milih mereka juga ya. Enggak, beneran. Karena ya udah, bahagianya udah berubah. Dulu hanya bertanya apa yang aku suka, sekarang dia bertanya mana yang Allah suka. Nah. Dulu dia bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak hidupnya. Masalah mungkin lebih berat dari orang, enggak, tapi biasa aja dia mah. Ya. Karena sudah Allah yang di hati isi. Karena izin ya, salah satu yang membuat Koko pribadi yakinnya memilih Islam, walaupun ternyata bukan mualaf ya, karena lahir memang yang mualaf ayah. Terus saya kecil memang ikut sama nenek, sama popo. Beliau Buddha, jadi dikasih makannya babi. TK sampai SMA juga sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand lagi ya. Jadi bahasa Thailand ya, Mas? Jadi kadang ada yang ngira tapi enggak, karena setelah pulang saya nanya ke guru ngaji, saya harus syahadat lagi nggak? Oh nggak usah katanya. Tapi dulu nanya sama siapa yang bisa bahagianya tanpa alasan. Karena dulu berangkat ke Thailand alasannya sama, pengen bahagia, saya pengen tahu. Kayaknya sepertinya bahagia tuh harus punya uang banyak dulu. Sehingga punten ya, kalau ada orang pengen kaya tuh alasannya cuma satu. Tahu tidak? Karena belum pernah kaya. Yang udah kaya asli ngerti Bu. Ya, tempe bacem yang nyaris basi sama daging steak tenderloin wagyu import 1,5 juta satu porsi. Bedanya cuma di mana Bu? 5 cm di sini dong. Lewat lidah aja udah ketalan sampai sini. Emang rasanya beda? Waduh, beneran Bu. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama kan? Yang lebih sama keluarnya sama-sama bau. Udah bayi lambune gitu. Sama aja. Ini di Hongkong apa di Jepang? Ya gitu ya. Karena belum pernah jadi penasaran. Oh kayaknya enak naik mobil itu teh. Enggak juga. Berkali-kali menemui yang naik mobil mewah stres tapi mikirin dagangan gak laku,
ada temennya ditanya, kenapa stres banget? Iya, omset cuma 18 miliar. 18 miliar stres. Karena biasanya 20 M katanya. Tuh, ngurang 2 M aja gelisah panik ya. Sedangkan coba di sini mah ya, ada yang bisa bahagia hanya ketemu seblak. Oh, di Hong Kong ciok, ada seblak. Di Indo juga di Thailand pernah ngeliat istri minta cerai dari suaminya karena nggak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Tapi di Indo ya Allah, ada suami, ada istri yang bisa bahagia ya, hanya karena suaminya pulang bawa seblak sih. Lalu dia nggak minta apa-apa. Insya Allah, bahagianya tuh begitu murah ya. Hanya cukup dengan syukur, hanya cukup dengan iya, kenapa nyiksa diri lah, udah. Nah, alhamdulillah Islam memberikan cara untuk bisa bahagia apapun itu kondisinya. Tapi ya pakai iman ya. Karena dikasih judulnya itu ya, membangun semangat hidup dalam Islam ya. Kalau nggak pakai iman, bahagianya pakai apa? Ya. Ada kisah luar biasa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dimintai makan sama orang, minta seporsi makanan. Lalu ternyata yang mintanya, iya kalau orang Muslim ya. Saya ulang barangkali ada yang belum tahu kisahnya ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau kamu pengen makanan ini, masuk Islam dulu gitu. Atau setidaknya mengakui ada Tuhan, karena dia ateis ya. Dia berkata, aku tidak akan mau mengakui adanya Tuhan meskipun harus lapar, nggak jadi dikasih makanan. Dia tetap kepada kesesatannya ya. Maka dia pergi, ternyata mendapat teguran dari Allah ketika ngadu ke Allah. Ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak ngasih gitu makanan kepada dia? Ya karena dia tidak beriman kepadamu. Dibalikin sama Allah, aku memberi makan jutaan orang yang tidak beriman kepadaku setiap hari. Bahkan orang yang tadi kamu tolak kasih makan, dia bisa hidup selama 70 tahun sebagai orang ateis karena aku yang kasih makan sampai dia umur segitu. Sedangkan engkau menolak berbuat baik hanya untuk 1 kali makanan, padahal aku saja yang maha baik dan berbuat baik ya. Ngibrit itu tadi Nabi Ibrahim, dicari mana itu orang pengen saya kasih makan. Berbuat baiknya nggak pilih-pilih, ingin bahagianya nggak pilih-pilih ya. Masih sederhana itu. Karena semakin kita meletakkan pesaing Allah di hati, makin sulit bahagia demi Allah ya. Makanya kita kalah dengan anak-anak bisa jadi karena itu, betul? Yuk renungkan lagi anak-anak, gampang memaafkan ya, nggak gampang ngambek. Habis benjol sama temennya, bayan lagi 5 menit kemudian. Yang berantem ya ibunya ya. Nah kamu tuh habis benjol sama dia, anak kecil gak mikirin. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya suka, main bareng udah selesai. Orang tua mah karena mulut orang bisa gak ngomong tuh sama saudaranya 10 tahun. Alhamdulillah ya. Maka Masya Allah, apa bedanya? Sederhana. Di hati anak kecil belum ada pesaing Allah ya. Meskipun dia juga nggak ngerti tauhid itu seperti apa, fikih ibadah seperti apa, nggak tahu. Tapi kita makin gede, makin kita letakkan ada pesaing Allah. Oh gini ya rasanya punya duit, enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan, enak. Sehingga itu bisa membuat dia yang udah dapat rezeki bisa nggak jadi bahagia hanya karena aku baru bahagianya nanti kalau mobilnya sebanyak dia, kalau saldonya sebanyak dia. Kenapa bahagianya jadi harus tambah banyak alasan? Dulu waktu kecil bahagia kita gak banyak alasannya. Jadi semakin kita meletakkan pesaing Allah di hati, makin sulit bahagia. Aku baru bahagia kalau dia terima cintaku. Puntenlah, itu dia yang jangankan dia mencintaimu,
Satu dunia mencintaimu dan ingin menyelamatkanmu ke surganya Allah. Satu dunia bersepakat, yuk kita anterin si Kodenis nyampe surganya Allah. Kata yang punya surga gak ngizinin, tetap celaka ini diri. Terus ngapain masih ngegantungin kebahagiaan kita ke cintanya makhluk? Berbuat baik ke dia mah enggak, silakan, nggak apa. Tapi kalau kita bahagianya hanya ketika dia balas cinta atau tidak, kan amat sangat merugikan bagi kita. Ya. Sedangkan satu dunia membenci, tapi Allah sayang, selamat. Pegel, bener pegel banget hidupnya. Ya. Menggantungkan kebahagiaan kita di mulut orang. Mulut orang mah bau jigong. Ngerti gak bau jigong? Ya, kalau bangun tidur belum sikat gigi kan aromanya kurang enak ya. Masya Allah. Lagian udahlah, mulut orang gitu-gitu aja. Dihina, monyong kamu, emang mulut ibu langsung mancung? Biasa aja. Dipuji juga sama. Ya, bahkan yang harus majuin bibir kan orang yang nyebut kata monyong, betul? Coba praktekin, coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah, sulit. Ya. Dipuji sama aja lah, Masya Allah. Kadang gini ya, saya tanya, Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka? Tapi palsu. Maksudnya apa kok? Ya gitu. Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu teman, tahu-tahu dia berkata, "Ibu, kok tambah muda terus ya?" Menurut ibu asli itu ucapannya? Tolong jelaskan secara medis tambah muda setiap hari itu gimana caranya? Tapi kita percaya kan di toilet sendirian sambil ngaca. Ya juga ya. Sudahlah Bu, keriput tidak bisa berbohong, itu deh. Mau dipakein solasiba, nah percuma. Harus terima. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, Masya Allah. Sekarang dipakai lagi tambah lucu. Gak masuk Bu. Udah ya. Jangan takut jadi tua ya. Tenang aja. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi. Ya, tenang aja. Udah beneran ya, jangan. Ada kisah kayak gini ya. Saya lagi senang mengingat kisah ini. Ini kisah tentang seorang dermawan dapat kambing, beli kambing, minta Pak Kiai di desanya tolong dipotong bagiin ke seluruh masyarakat. Tapi request, saya mau dapat bagian dagingnya. Yang belah mana? Saya minta bagian yang paling buruknya aja, yang gak enaknya aja. Siap, potong, bagiin, semua orang kebagian. Pak Kiai datang ke rumah dermawan. Ini yang diminta. Begitu dilihat isi plastiknya, ternyata isinya adalah lidahnya dan hatinya. Besoknya Pak dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi. Minta tolong Pak Kiai lagi, Pak tolong potong, bagiin ke semua orang. Tapi kemarin saya minta bagian paling buruk, hari ini beda dong. Saya minta bagian paling baik dari kambing tersebut. Siap, potong, bagiin, selesai, datang ke rumah Pak dermawan. Ini bagian terbaik yang tadi Bapak minta. Begitu diintip, plastiknya isinya ternyata sama, lidahnya sama hatinya. Jadi dia nanya dong, Pak Kiai, kenapa sama terburuk dan terbaik? Begitu juga dengan manusia katanya. Kalau lisan dan hatinya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau lisan dan hatinya buruk, bisa menjadi seburuk-buruk makhluk. Coba di sini ada yang pernah sakit hati sama suara kambing, angkat tangan. Lewat kandang kambing terus kurang ajar. Gak ada ya. Gak ada. Tapi di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama mulut orang? Luar biasa ya.
Padahal katanya lebih mulia manusia daripada kambing, ya. Tapi lisannya lebih nyakitin daripada embe. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sengaco-ngaconya kambing seumur hidup, demi Allah saya nggak pernah ngeliat kambing homo. Bener, iya kan? Iya. Manusia ngakunya punya akal nggak dipakai iman, bisa-bisanya tuh. Ya. Mungkin dia lupa bahwa Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Gitu lah ya. Maka lanjut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Asy-Syams ya, surat 91 ayat 9 dan 10 nih. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, apa yang dimaksud disucikan dan dikotori di situ? Tadi lah bicara masih ke tempat adanya iman di hati. Ya. Masalahnya gini, kita kalau ngomongin penyakit tuh ya, ya kita bagi duanya biar gampang ya, penyakit fisik sama penyakit hati gitu. Penyakit fisik versus penyakit hati, kita lihat. Penyakit fisik itu suka tidak suka, sembuh tidak sembuh, ringan atau parah, ujung-ujungnya sama, apa? Mati, betul. Betul. Ada yang tanpa sakit mati juga bisa kok. Ya. Tapi bedanya apa? Di dunia kalau penyakit fisik, sambil kena penyakitnya minimal 1 dosa berguguran. Bisa jadi yang penyakitnya lebih parah daripada yang sehat, dosanya lebih suci, lebih bersih daripada yang sehat tapi malah bermaksiat. Ya. Karena kepahitan ujungnya cuma 2, harus hafal. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Ulangi. 1 gugurin dosa, 2 ya mungkin derajat di sisi Allah. Ya. Jadi ujungnya sama, mati. Sambil di dunia kena dosa berguguran atau derajatnya makin tinggi. Ketika dibangkitkan di alam setelah kematian, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Iya kan? Nggak ada, jangankan sakit lah, meninggal dengan keadaan, mohon maaf, misalkan terlindas kendaraan gitu ya, yang sampai berserakan gitu ya, meninggal, bangun utuh, dibangkitin lagi, nggak sambil aduh pang pegangin usus saya, enggak, beneran utuh demi Allah, ya, nggak ngikut penyakitnya. Nah, kalau penyakit hati di dunianya justru nggak kerasa. Bahkan ngerasa kemana-mana dikagumi, tangannya dicium, dan ngerasa jadi saya yang hebat, saya yang luar biasa. Sehingga akhirnya naudzubillah timbul penyakit hati, entah sombong, entah dengki. Meninggal, ikut tuh penyakitnya. Harus dipertanggungjawabkan. Apa yang membuat kamu jadi sombong? Oh karena saya begini dan begitu. Hartanya dari Allah. Dibilang cantik, yang mendesain wajahnya Allah, bukan kita yang desain sendiri. Dibilang punya jabatan, titipan dari Allah juga. Karena kalau memang yang dikaguminya adalah dirinya, bukan jabatannya, tapi setelah beres menjabat, enggak, tuh orang beralih ke pemimpin selanjutnya, bukan kepada dia lagi. Berarti kan yang dikagumi sebetulnya bukan dianya, tapi jabatannya. Ya. Tertipu aja dia. Ya. Maka dari situ, ketika pengen berobat juga beda. Ibu sakit fisik datang ke dokter, jujur enak. Apa yang dirasa? Ininya dong. Saya juga kemarin kebanyakan makan beling. Misalkan ya. Berat. Ya. Ya misal, ini masih lancet misalkan gitu ya. Gampang akunya kan? Gak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Gak mau, rahasia. Dokter mah kepo. Enggak, saya bukan dukun, kata dokternya gitu. Ya. Kita jujur kan, pengen sembuh soalnya. Padahal bisa jadi gara-gara sakit itu bersih dari dosa-dosa.
Giliran penyakit hati, boro-boro kepikiran berobat. Ada yang datang pengen ngobatin juga. Saudaraku, gak boleh gitu. Itu tuh namanya sombong. Siapa yang sombong? Sok tahu untuk galakan dia, galakan pasiennya. Itu kan kalau diibaratin kayak ke dokter yang tadi, pasien kamu tuh harus minum ini, nggak ngaco. Bukan dong, saya kan bisa minum obat yang lain. Itu tahu aja siapa sih? Jadi gitulah ya, penyakit fisik kalau udah usilah ya. Karena ibarat gini, kita ini mungkin rajin mengisi ember pahala kita. Ibarat kita punya penampungan pahala, anggaplah ember gitu bentuknya ya. Kita isi tadi sholat subuh, kita isi hari ini pengajian, kita isi misalkan nanti ada yang sedekah misalkan ya. Ketika pulang ke hadapan Allah kan disetor dong embernya ya. Kadang kita udah pede, sepanjang hidup aku udah banyak ngisi ember pahalaku. Begitu disetor, loh, kok kosong? Ternyata bocor ya. Kita lebih rajin ngisi ember pahala kita daripada mengecek ember kita bocor atau enggak. Terlalu banyak Ya. Karena kalau sampai embernya bocor kan rugi. Seumur hidup udah benar-benar keluar uang buat sedekah, seumur hidup udah benar-benar belain yang lain bangun kesiangan, dia tetap bangun subuh. Apa itu? Lanjut. Tapi ternyata nyampe Allah nggak laku, udah bocornya. Nah tadi, apa yang paling bikin ember pahala kita bocor? Kadang hatinya yang bermasalah. Ibu punten ya, Ali bin Abi Thalib tahu? Enggak. Dia tahu ceritanya ya. Sepupu Nabi sekaligus mantu, ya, karena menikah dengan putrinya Rasulullah. Ibu tahu siapa yang membunuh beliau? Tahu kisahnya? Yang bunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Siapa orang ini? Orang ini kalau disebut di zaman itu disebutnya orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij ini? Adalah orang-orang yang Nabi sebut sholat kalian, ini bukan kaliannya ke kita ya, tapi kepada sahabat Nabi yang kualitas ibadahnya luar biasa. Dibilang sama Nabi, sholat kalian dibandingin sholatnya kaum Khawarij, sholat kalian gak ada apa-apanya dalam urusan jumlah ya. Bacaan Quran dan zikir kalian dibandingkan kaum itu tidak ada apa-apanya kalian dibandingkan mereka ya. Bahkan kalau waktu Ibnu Abbas bercerita terkait bertemu dengan mereka, Ibnu Abbas menggambarkannya seperti ini, sahabat Nabi. Menggambarkannya mereka adalah orang-orang yang jelas tanda sujud di dahinya. Karena mereka jenis-jenis orang yang sujudnya tuh sampai berdarah-darah, saking seringnya. Ya. Bahkan yang ngebunuh Ali bin Abi Thalib tadi, Bu, kan ditangkap ya. Di salah satu hukumannya dipotong tangannya, dipotong kakinya, gak bergeming, gak teriakan aku tolong jangan, enggak, biasa aja sambil terus berzikir lagi lisan. Tapi ketika lidahnya yang pengen dipotong, baru dia mohon jangan. Kenapa? Dipotong kaki biasa aja, potong tangan biasa aja, kenapa potong lidah jangan? Karena aku tidak ingin berhenti berzikir kepada Allah. Itu tuh yang bunuh Ali. Mereka disebut oleh Nabi seburuk-buruknya kaum. Baca Qurannya kayak gitu, ngajinya kayak gitu, sholatnya kayak gitu. Tapi kata Nabi dijelaskan, tapi agamanya itu gak nyampe ke hatinya, cuma nyampe kerongkongannya aja udah. Kadang-kadang punten ya, rajin ngaji. Apa sih salah satu tujuan ngaji? Kalau yang kau tahu ya, makin tahu kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang. Kenapa makin sering ngaji malah jadi gampang ngafir-ngafirin orang? Nuduh orang begini, begitu, ahli neraka, ahli.
Iya, kalau ngelihat ada yang salah silakan dinasehati. Tapi kan kita bukan hakim yang nentuin vonis orang harus kemana-kemana ya. Jadi itu Masya Allah ya. Sedangkan di kesempatan lain Nabi dengan para sahabat kumpul di masjid. Nabi berkata, sebentar lagi akan datang orang ahli surga. Penasaran kan ngeliatin, ternyata yang datang bukan sahabat yang terkenal. Ya, sahabat kan banyak, yang paling terkenal kan kita pada hafal namanya ya. Ternyata ini tidak dikenal oleh mereka. Datang seorang yang berjanggut, janggutnya basah dengan air wudhu. Ini biasa bapak-bapak lagi pengen sholat lagi. Diliatin, nah anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah namanya. Izin, boleh gak saya nginep di rumah kamu? Sakuin mangga ya. Tapi nggak ngomong Sunda juga sih. Ini kan, ini misalkan ya. Udah nginep, tujuannya ternyata pengen nyari tahu amalannya teh apa ya. Begitu nginep selama 3 hari 3 malam, diperhatikan ternyata nggak tahajud, biasa aja. Bacaan Quran ya ala kadarnya, nggak banyak, nggak yang benar-benar terus. Ibadah juga wajib-wajib, yang sunahnya sedikit gitu. Nggak nyampe gimana, nggak luar biasa tuh gitu ya. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam kan jujur, karena sebelumnya dia bilang, aku ada masalah sama ayahku, boleh nggak nginep di rumah kamu dulu? Akhirnya jujur, sebetulnya saya nggak ada masalah apa-apa sama ayah saya. Saya cuma penasaran kenapa Rasul menyebut kamu ahli surga, pengen tahu amalannya, makanya nginep. Terus akhirnya orang itu jawab kan, ya beginilah amalan saya, cuma yang kamu lihat, ini aja apa adanya, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin, begini aja apa adanya. Tapi dia hanya orang yang setiap harinya gak pernah punya dengki sama orang, gak pernah tidur dalam keadaan belum maafin orang lain, tidak ada kedengkian, tidak ada ketakaburan. Iya, ya badannya standar, tapi kalau sudah nyampe ke hati kan merubah diri. Daripada kadang misalkan, ya begitu lah. Ada santri waktu itu nanya, kelas 3-4 SD, kelas 3 dan kelas 4 maksudnya. Kelas 3-4 kan gak ada, jauh banget ya, paling jauh kelas 12. Bertanya kayak gini, kenapa saya udah jaga sholat, bahkan ditambah yang sunnah, sehari nambah hafalan setengah halaman juga susah banget, sedangkan teman saya sholat bolong-bolong, boro-boro yang sunnah, yang wajib aja bolong-bolong, tapi sehari bisa nambah hafalan baru 4 halaman, hafalan baru. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya gagal? Dijawab oleh guru kami waktu itu, orang yang menghafalnya berhasil itu adalah yang karena hafalannya tambah takut sama Allah. Nanti ini meluas ya, nggak cuma hafalan, yang sholatnya berhasil, yang sedekahnya berhasil, yang puasanya berhasil, tambah takut sama Allah. Karena kalau misalkan tambah banyak jumlah hafalannya, tapi nggak tambah takut sama Allah, atau bahkan kalau nggak dijadiin imam ngambek, kan nggak ngomong tapi dalam hati aja gitu ngedengki, bagusan juga saya, misalkan gitu dalam hatinya, ya. Grundel ya. Itu bersama sampai sekarang belum tahu terjemahan bahasa Indonesianya apa itu ya. Betotok. Grundel. Bedongkol. Karena belum ya. Anwar kan dulu. Nggak ngomong. Geremok terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Dumel. Ya gitu ya. Maka ya tadi ya, salah satu kan belajar agama tadi tujuannya makin takut sama Allah, tambah tahu kelemahan diri. Kalau misalkan makin ngaji kelihatan ya, kelihatan beneran ya. Makanya yuk, jauh nih nyampe Hong Kong, terus nggak jadi amal, nggak tambah baik. Jangan sampai pulang, baik pulang ke Indo, apalagi pulang ke hadapan Allah nanti justru ya tadi ya, ember teh udah weh. Iya, rupiahnya mah dapet. Iya, di Indonesianya udah sampai bisa bangun rumah, udah nyampe bisa apa. Tapi pulang dalam keadaan, ya Allah, udah mah jauh-jauh, ninggalin orang tua, ninggalin anak-anak, ninggalin orang-orang tersayang. Pulang, malah tidak ke tempat bahagia yang abadi. Cuman karena lupa tujuan. Anggaplah
Bukan berarti nggak boleh dapat duit, itu sedapat-dapatnya kisah gitu, nggak akan juga ngalahin Lei Ka-shing juga kan? Tahu Lei Ka-shing nggak? Orang terkaya di Hong Kong ya, udah tua umur 80, nggak tahu coba punya cucu atau mantu nggak? Ya, ya gitu aja lah. Makanya sengaja Allah kasih contoh di dalam Quran kan Firaun kan, yang kaya. Siapa yang nandingin kekayaannya Firaun zaman sekarang juga mungkin susah konglomerat. Kaya, berkuasa, istri soleha, hidup 400 tahunan juga. Gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah seumur hidup. Apakah mulia? Ya, hina. Terbukti ibu gak ada yang ngasih nama anaknya Firaun kan? Iya kan? Ih, ini lucu anaknya ibu siapa namanya? Firaun. Tapi ada orang tua ngasih nama anaknya Ayub ya. Padahal Ayub diuji sama mulia, tapi padahal ujiannya kayak gitu. 18 tahun sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit. Waktu kena penyakit kulit, 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semua. Tenang aja. Jadi hilang enggak? Mulia tetap ya. Kulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Allah berikan kerajaan kepada siapapun yang dikehendaki. Bisa dikiaskan kekuasaan ya, jabatan ya, terserah udah Allah tentuin tuh. Jadi kalau ada yang menang terpilih, entah zaman dulu jadi presiden, entah zaman dulu jadi raja, siapapun seantero bumi, bukan karena kampanyenya jago, bukan, udah Allah disuruh diuji sama Allah, ujiannya harus jadi raja ya. Allah juga cabut dari siapapun ya. Harusnya 5 tahun, belum 5 tahun ketangkap KPK, ada yang kayak gitu. Iya kan? Ada yang baru 5 tahun umurnya nggak nyampe, ada yang kayak gitu juga. Ya. Dan dipisahkan setelah malikal mulk tu'til mulka man tasya, baru nanti dilanjut wa tu'izzu, Allah muliakan siapapun yang dikehendaki, wa tudzillu man tasya, Allah hinakan siapapun yang dikehendaki. Kenapa? Karena memang ya ternyata salah satu pelajarannya, kemuliaan itu tidak bergantung dia punya kuasa atau tidak ya. Jadi justru adil Allah kan, kaya nggak kaya nurut, tetap bisa ke surga. Bos atau karyawan dua-duanya nurut, tetap bisa ke surga. Coba kalau masuk surga harus centang biru dulu, kan repot ya. Masuk surga minimal saldo berapa duit dulu, nggak bisa, repot. Nggak punya saldo pun nurut sama Allah, udah bismillah amat ya. Jadi Masya Allah ya. Mungkin udahlah, rezeki manusia mah cuma 3, ingat gak? Saya pengen yang ini dihafal sama semuanya. 1, yang dimakan jadi kotoran ya. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, rezeki manusia itu 3. 1, yang dimakan jadi kotor. 2, yang dikenakan lalu menjadi Usang. 3, yang diinfakkan di Jalan Allah. jalan Allah. Contoh, kita tadi saya dikasih ini nih, apa nih? Minuman lah ya, coconut water nih. Ini tuh buat saya, Sob. Nanti buat saya mau pulang ya. Ini itu punya saya ya. Ternyata di jalan tumpah bahe ya. Diminumin sama sirum, semut ya. Berarti saya cuma disuruh Allah nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Betul? Kapan ini jadi rezeki saya? Kalau udah lewat sini. Udah kemakan, nanti jadi kotoran. Udah. Itu buah tadi disuguhin tuh. Ya. Saya bawa bungkus, bawa pulang pun di jalan misalkan digondol kucing atau jatuh atau gimana, berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki itu, udah selesai. Ya. Baru jadi rezekinya kalau yang di sini. Di rumah ada kulkas tuh.
Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Ya, ibu beli migar, minuman segar ya. Ponakan pada datang rame, digondol sama mereka. Berarti rezeki siapa? Ponakan, padahal kan yang beli ibu. Ya. Tapi selagi tidak diminum sama ibu, ya bukan rezeki ibu. Ya. Nggak usah yang di kulkas ya. Punya rekening, cek saldo coba. Atas nama siapa? Masing-masing ya. Kata orang manusia itu terbagi dua. Ada yang bahagia karena ngelihat buku tabungannya, ada yang sedih karena ngelihat buku tabungannya. Kalian yang mana? Pas Baca tabungannya. buku sedih. Baca Kelong. buku apa kamu? Buku tabungan. Kasihan. Maka lihat ya. Ini dulu ada cerita. Ada ibu-ibu cek saldo, tiba-tiba beres cek saldo, ditelepon sama anaknya. Mah, adek belajar nyetir nabrak. Adek nggak apa-apa, mah, tapi harus ngegantiin. Berapa deh? 4 miliar mah. Wow. Nabrak apa adek? BMW mah 7. Kecelakaan tuh milih-milih ya tuh nabrak teh. Gimana bisa milih orang namanya celaka? Ternyata bukan rezeki si ibu, meskipun ada di saldo si ibu. Ternyata ada rezeki bengkel. Tukang tambal ban mau naruh paku di jalan, kata Allah lagi nggak ada rezeki buat dia, nggak akan ada yang kena itu paku satu juga. Atau juga dibalik, kata Allah harus jadi rezeki dia, mau nggak ada paku sama sekali, pupus kempes ya. Bocor halus cenah gitulah ya. Itu rezeki ya. Yang kedua apa tadi? Yang dipakai. Dikenakan menjadi usang. Ini biasanya yang paling menggoda bagi kalian, saya tahu, diskon, betul? Ya Allah, ini bagus, sweater teh gamis, ya Allah. Tulisannya udah 70% lagi ya. Itu kalau nggak disikapi dengan baik di bawah sholat, ngaco itu sholatnya. Allahu Akbar. Gamis teh bagus ya. Allahu Akbar. Kebeli nggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen aku juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Tapi cuma sampai hari ini diskonnya. Allahu Akbar. Sekalian jemput si Ade. Ya. Pasti dia beli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak beda ya. Keterima nggak sholatnya kayak gitu? Wallahu a'lam ya. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Ngaco di sana. Anggaplah kebeli, taruh di lemari. Kadang suka ada yang nanya, apa yang beli lagi banyak? Bisa ada undangan. Nggak ada yang undang-undang. Beres ditaruh di lemari. Sibuk kerja, berkarir, 5 tahun berlalu, pindahan rumah. Pokok baru dia dibuka ngeliat, ini baju ya Allah, label harganya dia belum dicabut. Dicobain, karena semakin bahagia udah nggak muat ya. Gitu ya. Adiknya lewat masih singsetnya nggak. Udah deh buat kamu aja. Serius kak, dari dulu aku pengen tapi nggak berani bilang. Ya udah rezeki si adik. Ya. Coba. Kita ngakunya itu bajuku, adanya di lemariku, yang beli aku, nggak ada yang boleh ngambil tanpa seizinku. Kata Allah bukan rezeki dia, udah ya ada jalan. Iya. 3 yang diinfakkan di. Nih saya sering cerita ini ya, ada orang kaya, pengusaha tapi soleh, punya kebiasaan beres jualan,
sisa uangnya dipakai untuk sedekah, terus sisainnya sedikit cuma buat modal jualan besok, sisanya habis sedekah. Teman-temannya nanya dong, bro kamu nggak sayang uangnya, invest dong seperti kami. Akhirnya dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Jadi kalau sodako itu ternyata duitnya masih tetap punya ilmu, cuman pindah aja dari rekening dunia ke rekening akhirat. Ya. Jadi tetap demi Allah, bahkan bisa tambah banyak untuk di akhiratnya. Ya. Jadi, udah gitu aja. Dan sebagaimana ajal, rezeki itu termasuk sesuatu yang akan terus mengejar kita dan kita nggak bisa lari. Kita mau lari kemanapun kan, ajal mengejar, ya. Mau bersembunyi di balik benteng kokoh atau dimanapun, kata Allah udah waktunya, waktunya. Rezeki juga sama. Nggak akan bisa kita mau nolak kayak gimana atau kita mau berupaya kayak gimana, dapatnya segitu karena Allah udah tentuin segitu, istilah. Ya. Saya, ibu, semuanya dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin sama kita di alam rahim diterima semuanya. Ya. Ada orang waktu itu jatuh ke dalam sumur, minta tolong. Ada yang nurunin timba, naik aja. Dia bawa susu, dikasih minum biar tenang. Beres minum, baru cerita, kenapa bapak bisa jatuh? Dia bilang, nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati, meninggal. Nah, kata guru kami yang melihat itu adalah orang tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya aja harus naik ke atas tuh baru bisa bawa jenazah. Udah kejemput rezeki susunya, udah silakan matinya. Udah nyampe ke tempatnya. Gak bisa. Ingat yang orang juga pengen mati, tiduran di rel, keretanya lewat, masih gak mati juga. Karena salah rel dia ya, lewatnya sebelah. Kan bingung yang kiri apa yang kanan ini rel. Dia pindah, keretanya juga pindah. Gitulah pokoknya mah. Dan tenang. Bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Izinkan saya sebelum sesi tanya jawab, saya pengen tutup dengan nasihat dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi dan juga Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang seperti ini, semua orang adalah tamu dan semua yang kita punya hanyalah titipan. Namanya tamu, gak mungkin dong nginep seumur hidup. Ya, pasti pulang. Ya, dan yang namanya titipan sampai kapanpun bukan punya kita, pasti harus dibalikin. Maka ketika semua orang sudah pergi, sudah pulang, dan yang kita punya sudah dikembalikan kepada pemiliknya, apa yang tersisa buat kita kalau nggak jadi amal? Kerja jadi amal. Apa? Ulangi. Ya, semua orang adalah tamu. Dari awal 1 jam lagi dong. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu. Ya, namanya tamu pasti harus pulang. Namanya titipan pasti harus dikembalikan. Maka ketika semuanya sudah pulang dan yang kita punya sudah dikembalikan, apa yang tersisa buat kita kalau nggak jadi amal? Ini kadang beramal, beli kangkung, kan bukan untuk kangkungnya, bismillah ada nilai sedekahnya, ya Allah. Dia pengen jualan, mudah-mudahan jadi jalan rezekinya. Giliran beli barang mewah, beli iPhone gak ditawar, beli kangkung ditawar. Jolim itu bener-benernya. iPhone 15 Pro Max 25 juta jigot ya, itu kata orang Cina ya. Kata orang Hokia, gak ditawar tuh. Bahkan kalau bisa ngutang dulu. Bela-belain nyicil 2 tahun. Baru sebulan kecemplung. Sakit hati. Giliran beli kangkung berapa nih? 10.000. Mahal amat.
Dia mau kebeli kakuknya buat ngasih makan anak-anak. Yang punya iPhone mah udah lagi bermewah-mewahan. Ya, udah istilah terakhir tutup. Kalau bayangkan kata Imam Ibnu Taimiyah kayak begini, kalau kita masih gampang sedih, sederhana, satu alasannya karena kita terlalu membagus-baguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Contoh, bayangin ya, rumah di ujung jalan, buat ke situ harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharu. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Betul? Sedangkan rumahnya pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol. Nggak ada no, ya. Iya. Kenapa kita sedih tadi? Kita sedang di jembatan, nama jembatannya dunia. Kenapa sedih? Karena kita terlalu membagus-baguskan dunianya, tapi lupa bagusin akhiratnya. Kenapa sedih? Jelas, karena kita sedang membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Ya, terus gimana? Ya udah paksain aja. Males ngaji, paksain ngaji. Males sholat, paksain sholat. Males sedekah, paksain sedekah. Kenapa? Karena memang lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka, betul? Sudah waktunya ini kita mau ini ya, ada sorban nanti jalan. Jangan sendiri atau ada yang jalan. Oke ini. Ya silakan. Berikan yang terbaik ya, bukan yang terbanyak. Ya. Terbaik ya Allah, terbaik jadi saya punya segini udah habis ini. Dingin ya? Kaki sembuh.